Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah wa azka salawatillahi wa taslimatin ala muallimin nasil khair wa hadil musyariyati ila rushd wa mukhrijin nasi minadh dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid nabiyina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهاج منهاجه وجاهد جهاده إلى يوم القيامة. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini adalah salah satu dari rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita tahu banyak sekali nabi dan rasul dan hanya sedikit yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan kisah Yunus ini merupakan salah satu kisah yang masyhur. Di beberapa tempat dalam Al-Quran disebutkan nama Nabi Yunus. Misalnya di surah Yunus, dia ada nama surat sendiri kan, surat ke-10. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kenapa tidak ada satu negeri yang iman mereka memberi manfaat kepada mereka seperti kaum Yunus? Ketika mereka beriman, Allah singkirkan dari mereka azab yang menghinakan, dan kemudian Allah selamatkan mereka untuk masa waktu tertentu. Jadi kisah tentang kaum Nabi Yunus ini menjadi spesial, satunya karena hal ini. Dia adalah satu-satunya kaum yang beriman 100%. Semua kaum itu beriman, meskipun sebelumnya sudah ada cobaan dulu kepada mereka, nanti kita ceritakan. Dalam tempat yang lain dalam Al-Quran, bisa dalam surah Al-Anbiya, Allah sebutkan Wazannun. Zannun itu nama Nabi Yunus. Zunnun, nun itu kan nama ikan. Zunnun orang yang ditelan ikan gitu. Idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Yunus, Zunnun, ketika dia pergi dalam keadaan marah dari kaumnya, dan dia mengira kami tidak akan berbuat sesuatu karena dia pergi itu meninggalkan kaumnya itu, maka dia kemudian diliputi oleh kegelapan. Lalu dia berkata di tengah kegelapan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kami terima doa Yunus itu dan kami selamatkan dia dari kegelapan itu, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu daerah yang namanya Ninawa. Katanya Ninawa ini adalah negeri di daerah Mawasil. Nah, dia berdakwah kepada kaumnya, tapi kemudian dakwahnya itu ditolak. Nah, seperti biasa ya kan, kisah-kisah orang yang membawa kebenaran itu seringkali pahit. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala, ya Rasulullah, mana manusia yang paling besar cobaannya? Kata Rasulullah, ya para nabi, kemudian yang seperti mereka, kemudian yang seperti mereka. Siapa yang seperti mereka itu? Yakni yang membawa ajaran-ajaran mereka. Jadi kalau kita menegakkan ajaran Rasulullah, kemudian hidup kita jadi dimusuhi orang, misalnya itu biasa. Hidup kita jadi dianggap aneh, itu juga biasa. Kita dikucilkan dalam pergaulan dunia, ya memang begitu gitu. Kaum Nabi Yunus ini mendustakan dakwah Nabi Yunus. Lalu kemudian karena kedustaan yang mereka buat itu, Nabi Yunusnya kecewa ya kan. Wajar, karena Nabi itu juga manusia. Semua nabi-nabi itu kan Allah pilihkan manusia. Tidak ada nabi dari kalangan makhluk lain. Kekecewaan itu dibawa oleh Nabi Yunus larut dalam perasaannya, kemudian dia pergi, dia tinggalkan kaumnya itu. Apa yang terjadi? Kita lihat di dalam surah As-Saffat. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu betul-betul dari kalangan Rasul. Il abaqa ilal fulkil mashhun.
ketika dia pergi ke sebuah kapal yang muatannya banyak, yang sudah penuh. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu karena kapal ini banyak muatannya, sudah overload, tidak bisa lagi menampung orang, maka orang berundi di kapal itu. Siapa yang kalah undian, dia terjun ke laut, kan gitu. Yang kalah undian, dia harus turun dari kapal itu untuk menyelamatkan yang lain. Nah, undian itu dalam beberapa kali undian selalulah yang keluar ini nama Yunus alaihissalam. Kenapa? Karena Allah memang tidak menginginkan Nabi Yunus itu berputus asa. Tidak wajar bagi seorang nabi untuk putus asa atas musibah dan bala yang menimpa dia. Allah ingin memberikan tarbiyah, pelajaran bagi Nabi Yunus dan juga kepada kita. Kalau Nabi Yunus waktu itu dibiarkan lari, tentu kemudian ini tidak jadi pelajaran bagi kita dan bagi umat akhir zaman ini, kan? Allah ingin juga mengajarkan betapa kebenaran itu harus dipegang teguh apapun yang terjadi. Nah, kemudian karena namanya yang keluar, maka terpaksa Nabi Yunus turun dari kapal itu. Apa yang terjadi? Faltaqamahul huta wa huwa malim. Maka dia ditelan oleh ikan. Nah, Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan itu bermacam-macam pendapat orang. Para ahli tafsir berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan, Mujahid misalnya mengatakan, Nabi Yunus itu ditelan pagi, dikeluarkan sore. Ada yang tidak menyebut, dia katakan ya setakat waktu bertahannya orang di dalam perut ikan gitu. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan 3 hari. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan 7 hari. Ada yang mengatakan Nabi Yunus ditelan oleh ikan 40 hari. Allahu a'lam. Kan kita tidak terlalu penting bagi kita berapa lama di dalam perut ikan, ya kan? Yang penting bagi kita hikmahnya. Perdebatan tentang jumlah hari itu tidak terlalu signifikan sebenarnya bagi kita untuk diperbincangkan. Tapi Allah kemudian memerintahkan kepada ikan itu agar Nabi Yunus itu tidak dilalap, artinya tidak dicerna begitu. Bagaimana caranya? Allah akan firmankan, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan." Apa kamu masih mau cari agama lain, sedangkan engkau tahu bahwa di dunia ini semuanya berislam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an wa karhan, dengan taat, dengan senang hati ataupun dengan terpaksa. Nah, yang membangkang di dunia ini kan cuma 2. Satu jin, satu manusia. Maka penegasan tentang ibadah itu ditekankan pada 2 makhluk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa kalau yang lain itu baik-baik saja, aman-aman saja? 2 ini, dan oleh karena itu 2 makhluk inilah disebut mukallaf, makhluk yang dibebani, makhluk yang diberikan beban. Kenapa disebut beban? Karena kita punya tendensi untuk melawan perintah itu. Nah, kita punya nafsu. Nah, ikan ini apa kata Allah jadi gitu. Semua makhluk yang ada di sekeliling kita ini, selain jin dan manusia, itu semua tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, semua taat saja tanpa pembangkangan. Termasuk ikan ini. Ikan apa dia? Allah alam, tidak perlu kan kita tahu ikan apa. Ada yang berdebat ini ikan paus, ikan lumba-lumba ya, yang pasti bukan ikan lele karena terlalu kecil itu untuk menelan orang, ya kan gitu. Allah sebutkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalaulah tidak Yunus itu termasuk orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, musabbihin, orang-orang yang bertasbih, dalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia kami biarkan itu di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Jadi ternyata ada fadilah dari tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yakni menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan diri kita. Karena Nabi ini bertasbih, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi tasbihnya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka doa ini adalah doa yang maksur, doa yang jelas, ada dari Quran, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui kisah Nabi Yunus ini. Maka baik kita amalkan doa ini.
Doa ini mengandung 3 komponen. Yang pertama sekali adalah mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. La ilaha illa anta subhanak. Karena orang selamat itu hanya dengan tauhid. Orang selamat itu harus dengan akidah yang lurus. Orang yang selamat itu haruslah orang yang tidak bercampur keimanannya ini dengan kesyirikan. Akidah yang lurus itulah yang mengantarkan kita kepada surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun cara orang beribadah, kalau akar dari peribadatannya itu tidak baik, maka tidak diterima, kan? Allah firmankan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbiha. Apakah engkau tidak melihat perumpamaan yang Allah buat? Kalimatan thayyibah itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pola keberagamaan kita ini diberikan oleh Allah tamsil seperti pohon. Analogi pohon. Apa pohon yang baik itu? Asluha sabitun. Akarnya kokoh. Akar kokoh itu adalah akidah. Keimanannya kokoh berdasarkan sendi-sendi akidahnya mapan, begitu. Tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak ada yang dia ibadati selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia rindui melebihi rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia patuhi melebihi kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dia ibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian di atas itu ditegakkan ibadah. Wa far'uha fis sama', cabangnya tinggi sampai ke langit, itu ibadah. Tu'ti ukulaha kulla hin bi idzni rabbiha. Setiap musim keluar buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, buahnya itu adalah akhlak. Nah, ternyata tauhid itu menyelamatkan kita tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Komponen kedua dari doa Nabi Yunus ini adalah pengakuan terhadap kesalahan. Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia ini tidak ada yang suci, gitu. Manusia ini tidak ada yang suci, namanya juga manusia. Semua kita tersalah, semua kita melakukan pelanggaran. Tapi khair fatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlukan dalam mekanisme taubat kita kepada Allah itu yang pertama mengaku saja. Coba kalau kita lihat-lihat, kita ini memang alhamdulillah kita ini sudah berkumpul jadi orang baik di sini, kita iktikaf dan lain-lain. Tapi coba kalau kita renung-renung hidup kita sehari-hari di luar Ramadan inilah misalnya. Allah berikan kepada kita waktu 24 jam kan dalam sehari semalam. Karena kita orang yang sehat, maka kita tidur 8 jam. Itu sepertiga hari. Kalau Bapak dikaruniakan 60 umurnya sekarang, maka sudah tidur 20 tahun. Rekor itu sebenarnya gitu. Panjang tidur kita ini. Untuk makan berapa, di kendaraan berapa lama, untuk mandi berapa lama, gitu kan? Untuk bincang-bincang dengan kawan, ketemu di jalan berapa lama, untuk duduk sana sini berapa lama. Banyak waktu ini sudah habis kita buang, kan? Coba kita bandingkan dengan waktu ketaatan kita kepada Allah. Solat kita berapa lama? Nanti, kan kami solat malam ya, tapi itu separuh ngantuk juga sebagian. Solat subuh ngantuk, solat zuhur biasanya tengah panas, lelah ngantuk. Solat Jumat apa lagi? Itu luar biasa banyaknya yang bergelimpangan, ya kan? Solat asar di puncak kelelahan, mengantuk lagi. Nanti solat isya juga mengantuk. Dari 5 solat kita itu 4-nya kita terkantuk-kantuk terus. Berapa banyak yang kita khusyuk, berapa banyak yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pastikan. Jadi kita ini banyak salah. Maka mengaku saja kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan kita itu. Itu kunci berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bangga, jumawa, membangga diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibanggakan? Hidup kita ini punya Dia, nafas kita ini Dia yang beri, semua Dia yang beri. Lalu kita tidak pantas ada kebanggaan apa-apa. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran lewat kisah ini bahwa Nabi Yunus juga menyadari itu, lalu dia mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Dan di dalam pengakuan itu terkandung juga makna mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lakukan ini, kita bertauhid dengan baik, kita akui kesalahan kita dan kita harapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunnahkan juga berdoa pada hari-hari ini kan, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita harapkan itu, maka insyaallah kita diselamatkan. Karena gitu kata Allah juga, apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, kemudian Nabi Yunus ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Dia kemudian lepas dari kegelapan itu. Ada yang menyebutkan 3 kegelapan. Mana kegelapan yang 3 itu? Gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam laut, dan gelapnya malam. Gelap sekali, gelap di dalam gelap. Lalu Allah selamatkan dari situ, maka dia terdampar di sebuah tanah yang tandus, lalu dia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami anugerahkan kepada mereka, kami tumbuhkan di sisi dia itu pohon labu. Pohon labu. Labunya labu apa? Allah alam. Tapi labu ini kata orang-orang kesehatan memang satu makanan yang paling mudah dicerna orang. Maka kemudian sehatlah kembali Yunus alaihissalam. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami utus dia kepada kaumnya yang jumlahnya berapa? 100.000 orang atau lebih. Jadi kaum Nabi Yunus ini jumlahnya 100.000. Memang manusia masa itu mungkin masih sedikit, ya kan? Masih sedikit. 100.000 inilah fa'amanu famatta'nahum ilahin. Dan orang-orang ini kemudian beriman, lalu kami selamatkan mereka sampai masa yang ditentukan. Mana masa yang ditentukan? Ada khilaf di kalangan orang yang menafsirkan ini. Ada yang mengatakan sampai ditentukan itu di dunia. Ada yang mengatakan iman ini membawa manfaat bagi mereka sampai akhirat. Kisah Nabi Yunus ini sebenarnya pelajaran besar bagi kita. Pelajaran besar bagi kita. Apa pelajaran? Hikmah-hikmah. Beberapa hikmah sederhana saja yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita menyerukan kebenaran, jangan lari. Kalau kita menyeru kepada kebenaran, jangan putus asa. Kalau kita menyeru kepada kebenaran, jangan kita menganggap diri kita ini adalah asbab dari segala hidayah yang Allah datangkan. Karena kalaupun sebuah kegiatan itu nampaknya sia-sia, tidak ada yang ikut, tidak ada yang menolak, tapi Allah Maha memberikan hidayah. Lihatlah bagaimana peristiwa Ashabul Ukhdud, bagaimana dalam hadis riwayat Muslim seorang pemuda itu, Ghulam itu, ketika dia hidup sedikit pengikutnya, ya kan? Tapi setelah dia dibunuh oleh Raja Zalim, oleh Zunuwas itu, orang satu kampung ikut dia semua. Bahkan kematiannya yang mengantarkan orang kepada hidayah gitu. Jadi macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala menanamkan hidayah ke hati manusia. Nah, Yunus bukan karena dakwahnya Allah memberikan hidayah, tapi karena perginya. Ke tengah-tengah dia pergi itu kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu minta ampun gitu. Yang kedua, orang bisa salah tapi orang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kembali itu tadi 3 hal ini yang kita aplikasikan. Yang pertama, kuatkan akidah kita, kuatkan tauhid kita, kuatkan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akui kesalahan kita. Yang ketiga, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha bisa melakukan sesuatu itu dengan apapun yang Dia inginkan. Kalau Yunus alaihissalam ini berhubungan dengan ikan misalnya kan. Nah, kita juga bisa yang lain-lain. Kalau dulu Abrahah dihancurkan pakai burung yang membawa batu. Namrud sesombong itu Allah hancurkan dengan nyamuk masuk ke telinganya. Fir'aun sombong sekali, Allah hancurkan dengan air. Nah, kalau ada penguasa-penguasa zaman sekarang juga sombong juga, Allah bisa hancurkan dengan cara apa saja, dengan dodol, dengan apa itu bisa macam-macam. Jadi semuanya itu bisa, tidak ada yang tidak bisa. Maka ini kisah ini jangan dipandang sebagai kisah dongeng gitu ya. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran itu kadang-kadang kok di luar akal gitu, tapi itu nyata. Jangan diperlakukan seperti dongeng.
Jangan dianggap ini kisah-kisah Nina Bobo sebelum tidur, tapi ini adalah sebuah kisah yang nyata yang ada di zaman sebelum kita, dan kita ambil pelajaran yang banyak daripadanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.